Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat, kita lanjutkan pada pertemuan kali ini pembahasan kita rahasia di balik bacaan ta'awudz saat kita ingin baca Al-Quran. Kemarin sudah kita bahas 2 poin. Jadi ini sebetulnya hal yang menarik ya. Kita pengen taat, melakukan ibadah, tapi disuruh berlindung dari godaan syaitan. Dan jarang-jarang ini Allah menyuruh ketika akan taat ibadah, disuruh berlindung dari godaan syaitan, ini jarang-jarang. Nah ini cara baca Al-Quran ini menarik sekali. Maka kita masing sudah membahas 2 poin. Poin yang kedua kemarin ini kita biar agar selalu bergantung kepada Allah saja saat membaca Al-Quran itu. Biar kita benar-benar sadar kita nggak bisa baca Quran, kita nggak bisa betah baca Quran, kita nggak bisa bersama Al-Quran ini kecuali dengan pertolongan Allah saja. Karena kalau kita melihat diri kita sendiri nggak akan kuat. Maka Allah mengatakan di surat An-Nahl 97-98 itu kan, setelah Allah menyuruh kita berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk, Allah mengatakan innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh syaitan itu enggak punya kekuasaan terhadap orang yang beriman dan yang bertawakal kepada Allah. Maka kalau kita ingin mengalahkan syaitan dengan kita terus membaca Al-Quran ini, maka dekati Allah. Berpeganglah dengan Allah selalu saja. Dan kalau kita bisa atau selalu seperti ini saat membaca Al-Quran, maka akan terbawa insya Allah dalam kehidupan kita, keseharian kita. Maka setiap masalah yang kita hadapi, setiap hal yang kita alami, pasti kita akan hanya ingat Allah saja. Bagaimanapun godaan syaitan itu mengganggu kita, kalau kita minta sama Allah terus, berlindung kepada Allah terus, maka Allah akan melindungi kita. Maka dari membaca Al-Quran inilah, dengan seringnya kita membaca Quran dan seringnya kita membaca ta'awudz saat membaca Al-Quran inilah, nah, diharapkan kemudian terbawa dalam kehidupan keseharian kita. Untuk hanya kita berpegang kepada Allah saja. Untuk kita hanya bersama Allah saja, jangan sama yang lainnya. Karena syaitan yang tidak terlihat saja, syaitan yang begitu kuatnya saja menggoda manusia, tidak ada daya dan upayanya saat Allah berperan menolong kita. Saat Allah turun tangan membantu kita. Dengan kita terus-terusan tadi ingat saat baca Quran, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Mudah-mudahan dari keseharian kita juga kayak gitu. Kita berpegang kepada Allah saja dari berbagai macam gangguan. Itu kemarin yang kedua, sahabat ya. Nah yang ketiga, kita harus selalu mawas atau harus selalu waspada terhadap godaan syaitan ini. Jadi godaan syaitan ini bukan hanya dalam keseharian kita atau saat kita tidak melakukan ibadah saja, tidak bahkan. Tapi bahkan dalam saat kita melakukan ketaatan pun, syaitan akan menggoda kita. Maka kita diperintahkan untuk selalu waspada. Waspadalah. Bukan gimana sekedar kita pengen tidur akan digoda setan, atau kita di jalan kemana akan digoda setan, atau ke kuburan mana gitu misalnya lewat kuburan akan digoda setan. Enggak, bahkan saat kita membaca Quran pun setan sangat bersemangat menggoda kita. Maka selalu waspadalah dari gangguan setan ini. Kita harus benar-benar menyadari bahwa innahu lakum aduwwum mubin. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Maka syaitan itu benar-benar musuh buat kita. Maka ambillah dia menjadi musuh kita. Jangan kemudian menganggap ada yang musuh kita yang lain. Musuh kita yang sebenarnya ya syaitan dan pasukan-pasukannya ini. Maka yang selalu kita waspadai ini syaitan dan pasukan-pasukannya, bukan yang lainnya. Maka perintah kita membaca ta'awudz saat akan membaca Quran ini mengajarkan kita untuk selalu waspada dari tipu daya, dari makarnya, dari gangguan godaan syaitan ini. Jangankan tadi dalam keseharian kita, ibadah saja digoda, apalagi dalam keseharian kita.
Apalagi saat kita bercanda dengan anak kita, dengan teman kita, dengan pasangan kita, itu rawan sekali masuk godaan setan. Maka kita harus selalu waspada terus dari godaan setan yang Allah perintahkan kita untuk jangan mengikuti jejak langkahnya setan ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkahnya setan. Maka dalam ibadah ketaatan ini kita disuruh membaca ta'awudz ini agar membawa kita dalam keseharian harus waspada terus. Jangan sampai kemudian misalnya nih ya, kita bangun tidur males. Nah, itu pasti godaan setan kan ya. Udah bangun, tiba-tiba tidur lagi di tengah malam itu. Di sepertiga malam terakhir itu pasti itu godaan setan. Maka kita sadarlah, lawanlah godaan setan. Jangan diikutin apa yang diajak oleh setan itu. Seperti kita baca Quran ini, kita diajak untuk cepat membacanya. Kita diajaknya untuk ria, diajaknya untuk sombong, diajaknya untuk tidak mau memahami kandungannya. Maka jangan diikutin apa yang diganggu atau yang diajak oleh setan itu. Karena sudah jelas sekali, dia adalah musuh yang nyata sekali buat kita. Yang ketiga, yang keempat, maka kenapa kita kemudian berlindung dari godaan syaitan setiap kali akan baca Quran ini? Biar kita betah membaca Al-Quran. Karena kita semua mengalami lah ya biasanya. Kalau sudah mulai baca Quran, apalagi mulai banyak tuh baca Quran. Jangan banyak lah ya. Baru setengah halaman baca Quran. Yang nggak ngantuk, tiba-tiba ngantuk. Wah. Baru mulai baca dari Alif Lam Mim kan. Al-Baqarah awal Alif Lam Mim sampai ulaika ala hudam mir rabbihim. Udah ngantuk baru sedikit, baru 5 ayat yang dibaca. Hampir itu semua orang mengalami seperti itu. Jadi kalau bagi mereka yang insomnia nggak bisa tidur, maka bacalah Al-Quran. Insya Allah cepat tidur, cepat ngantuk insya Allah. Karena setan itu bisa banget dia menggelayuti mata kita ini hingga membuat mata kita ini berat untuk dibuka. Maka kita berlindung kepada Allah ini agar kita lebih betah, lebih kuat membaca Al-Quran ini. Kadang kita baca Quran, udah semangat, tiba-tiba pengen ada sesuatu yang dikeluarkan, buang angin gitu. Aduh, terbatalkan jadinya. Itu setan tuh niup-niup tuh, lubang pantat itu setan yang niup-niup. Nah, kita kan nggak bisa menghindarkan gangguan setan ini, nggak bisa, kita nggak kuat kita. Karena dia niup-niup lubang pantat kita nggak tahu. Ada yang sadar, atau udah sadar sekalipun, setan jauh-jauh loh, nggak bisa kayak gitu. Jauh-jauh loh, atau ngantuk itu, setan, nggak bisa kayak gitu. Maka di awal Allah perintahkan kita untuk membaca ta'awudz, tapi membaca ta'awudz memang harus sambil sadar kita. Hati kita memang minta agar dilindungi Allah dari godaan setan yang terkutuk ini. Maka kita sadar, ya Allah, lindungi aku ya Allah dari godaan setan yang terkutuk ya Allah. Jauhkan setan dariku ya Allah hingga aku bisa betah membaca Al-Quran ini. Gitu ya sahabat. Karena tanpa perlindungan Allah kita nggak akan menang melawan setan. Kita akan kalah dengan telak dari godaan setan ini. Maka jangan males membaca ta'awudz atau jangan asal-asalan membaca ta'awudz. Jangan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, jangan. Karena Allah nggak akan melindungi kita kalau kita asal-asalan atau malasan. Benar-benar lah minta sama Allah. Karena Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai, yang lupa sama Allah. Maka mintalah dengan benar-benar a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, lindungi aku ya Allah dari godaan setan yang terkutuk ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitu sahabat, biar benar-benar Allah lindungi kita saat baca Quran itu. Jadi kita bacanya bisa betah, tahan sejuz, 2 juz, bahkan nagih gitu. Udah baca 5 halaman, pengen halaman yang ke-6. Udah baca setengah juz, pengen sampai 1 juz gitu. Bukan baca target setengah juz, baru dapat halaman udah bolak-balik. Aduh, masih 9 halaman lagi. Itu tanda nggak betah kan ya. Target 1 juz, baru dapat 2 halaman, udah baru masih 18 halaman lagi. Itu tanda nggak betah. Baru baca sedikit, udah pegel pinggang. Aduh,
udah apa namanya kelihatan gelisah gitu, itu tanda digoda oleh setan kalau kayak gitu. Kami kita minta benar-benar nih ya dilindungi Allah dari godaan yang terkutuk ini. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah khilaf saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.